Ya kalau memang benar ya para influencer-influencer manis itu ya berkoalisi dengan pihak asing ya, LSM asing maupun LSM Indonesia yang dibayar atau dibiayai oleh asing, ya perlu diperiksa ya mereka karena yang mereka sebarkan itu kan ya salah satunya ya yang mereka sebarkan sampah semua kan isinya. Tapi salah satu yang paling krusial itu adalah TNI gitu kan, TNI yang mempertahankan kedaulatan negara ini tuh disuruh untuk diam lah atau tidak bergerak gitu. Itu kan sangat-sangat eh, apa jorok ya, sangat-sangat nggak sehat. Makanya ya harus diperiksa ya para influencer manis ini apakah mereka memang punya tujuan buruk atau memang misalnya ya mereka hanya dibayar ini misalnya ya dibayar untuk menyebarkan tuntutan sampah ini gitu. Nah, kan Pak Prabowo sudah mengatakan juga bahwa ya di negara ini ya ada LSM-LSM yang dibiayai oleh pihak asing yang tujuannya untuk merusak kedaulatan bangsa dan negara ini ya. Dan itu saya sudah katakan juga ya banyak hal bahwa dapat dipastikan ya LSM asing atau LSM Indonesia yang dibiayai oleh asing tentu tujuannya kerja mereka itu ya berdasarkan keinginan atau program dari pihak asing. Kan nggak mungkin ada pihak asing ngasih uang cuma-cuma, tapi mereka tidak menitipkan program mereka. Dan sudah pasti kalau asing yang program pihak asing ya sudah pasti tujuannya buruk bagi negara ini karena untuk kepentingan pihak asing. Kenapa? Ini logika dasar aja, nggak mungkin ya ada orang asing atau pihak asing membiayai negara lain, ya, membiayai LSM negara lain atau organisasi negara lain, padahal di negara mereka pun masih butuh gitu kan. Kenapa nggak mereka biayain di negara mereka sendiri, ya? Kenapa nggak mereka biayain di LSM di tempat mereka? Karena kan di negara mereka belum sempurna juga kan, masih ada ketidakadilan, masih ada ketimpangan dan lain-lain. Ya artinya apa? Ya, artinya mereka membiayai memang tujuannya bukan buat bangsa ini tapi buat mereka, buat asing ya. 100% itu udah pasti. Jadi silakan pihak kepolisian untuk ya memanggil para apa influencer manis ini untuk para influencer manis untuk ditanyain apakah tujuan mereka dengan menyebarkan informasi sampah ini gitu. Itu sih. Makanya gue bilang ya, mereka itu ya para influencer ini udahlah fokus aja di bidang yang mereka kuasain, bikin konten-konten yang mereka kuasain gitu kan. Toh dari konten itu mereka juga bisa makan kan. Ya misalnya yang satu biasa bikin konten matematika, ya udah bikin konten matematika ya, bikin logika-logika, games-games gitu kan, soal matematika, main sama artis-artis ya, nggak perlu gitu masuk ke konten-konten yang nggak dikuasain seperti sekarang. Yang satu misalnya biasa bikin konten-konten motivasi ya, motivasi halu, ya udah bikin aja itu terus motivasi halusinasi gitu kan. Toh pasarnya tetap ada gitu kan, dan itu jadi entertain ya, lucu-lucuan ya, main di situ aja masih bisa kok makan dari situ, nggak perlu bikin konten-konten yang nggak dikuasain gitu kan. Eh, apa Bikin konten-konten terus dandan sok jadi aktivis gitu kan, dandan sok jadi pahlawan-pahlawanan gitu kan. Yang akhirnya isinya nggak ada, gayanya yang kebanyakan ya, isinya kosong, gayanya yang banyak. Ini yang terjadi sekarang ini. Makanya gue kan pengen ya gue undang lah ya di program gue nih influencer-influencer yang bergaya aktivis ini yang mendadak jadi aktivis. Gue pengen tahu apa sih yang mereka pikirkan gitu kan. Dengan bikin tuntutan sampah itu apa sih, gue pengen tahu gitu
ya tim OTT ya program gue lagi menghubungi mereka. Tapi yang pasti gue agak curiga juga nih, kan ini tuntutannya ini kan ya cocokologi ya 17 plus 8. Gue curiga ini tuntutan ini bikinnya lewat chat GPT gitu, gue yakin sih. Ya, jadi mereka sibuk dandan di dandan di cermin ya, bagaimana jadi aktivis, lupa ya apa tuntutannya. Akhirnya yaitu cocokologi, mereka tulis ya di prompt ya di chat GPT, tolong buatkan 17 tuntutan plus 8 tuntutan ya. Kalau chat GPT ya dia akan buat sesuai dengan apa yang kita perintahkan kan. Nah jadi gue curiga apa namanya tuntutan ini dari chat GPT. Wong mereka juga nggak ngerti apa isinya kan. Ya akhirnya ya jadi begini, jadi blunder kemana-mana. Ya karena mereka memang nggak nguasain. Udahlah fokus aja lah di matematika sama di konten halus. Jadi sana ada pasarnya dan ada duitnya kok. Nggak perlu masuk ke hal-hal yang nggak kalian kuasain. Gitu ya. Ya makanya kan gue bilang bahwa ya influencer manis ini itu orang-orang yang sama sekali nggak ngerti apa-apa ya terkait hal ini. Mereka ya cuma buat konten aja ya, buat konten sama seperti konten-konten mereka yang lain ya, lalu dandan ya, dan bicara seolah-olah kayak aktivis ya, kayak pahlawan. Itu kan bagian dari konten mereka gitu, yang akan mereka upload ya. Dan kita udah lihat kan, mereka upload ke media sosial mereka seolah-olah mereka pejuang gitu, padahal kan isinya sampah yang mereka sampaikan ya. Karena apalagi TNI gitu kan, yang menjaga kedaulatan negara ini, secara akal sehat ya manusia Indonesia, ya jelas TNI harus ada dalam situasi-situasi seperti kemarin. Dan secara aturan di undang-undangnya pun TNI memang ditugaskan untuk itu. Ya, jadi secara hukum dan secara akal sehat jelas ya itu harus. Nah, mereka itu kan makanya saya bilang apa yang mereka sampaikan itu mereka nggak ngerti apa-apa. Ya mereka mungkin cuma comot atau apa. Mereka lebih penting gayanya, gagahnya, lebih penting dandanannya, ya kontennya daripada isinya. Jadi mereka sebarkan, mereka nggak tahu apa-apa soal itu. Nah, padahal ya itu ya saya nggak menuduh, biarkan pihak kepolisian yang ngecek apakah ya para influencer ini menyebarkan poin-poin ini atas suruhan pihak asing atau NGO asing ya, LSM asing, kita nggak ngerti ya. Itu biarkan pihak kepolisian. Tapi yang pasti ya poin-poin yang disampaikan itu adalah poin-poin yang diinginkan oleh pihak asing ya, dimana cara untuk melemahkan sebuah negara itu ya hantam garda terdepannya ya, hantam TNI-nya, hantam Polri-nya, itu untuk melemahkan sebuah negara. Dan itu memang agenda dari pihak asing. Nah, mereka ini menyebarkan agenda pihak asing. Tinggal pihak kepolisian lihat ini ya, bocah-bocah manis ini benar apakah dibayar oleh pihak asing, mengendorse pihak asing untuk menyebarkan ini, atau mereka benar-benar nggak tahu ya. Ya pasti mereka nggak ngerti isinya. Mau di endorse apapun nggak, tetap mereka nggak ngerti apa isinya, yang penting disebarin. Nah, yang mereka kalau mereka nggak dibayar ya artinya ini cuma kebutuhan konten buat gaya-gayaan, buat kepentingan mereka. Ya tentu ya selain dapat popularitas, tentu dapat uang ya dari YouTube mereka dan segala macam. Itu sih yang pasti mereka sama-sama nggak tahu apa-apa soal beginian. Iya, makanya itu kan yang gua tantang gitu ya buat para influencer manis ini untuk ya mempertanyakan atau mendesak ya PDIP
menonaktifkan dua anggota dewannya yang dianggap ya oleh publik bermasalah, sama seperti anggota dewan yang dinonaktifkan ya oleh Partai Nasdem dan PAN. Ya, kenapa mereka diem ya? Kenapa ya para influencer ya, ada beberapa selebriti juga kan pada diem ya? Kenapa ya? Malah sibuk ya, malah sibuk dandan apa, main drama-dramaan jadi aktivis gitu kan, main drama-dramaan jadi pahlawan gitu, lalu apa, menyebarkan tuntutan sampah ya. Kenapa saya bilang sampah ya? Apalagi salah satu tuntutannya itu adalah ya, lu bayangin ya, TNI ya disuruh nggak ngapa-ngapain, padahal apa, ketahanan atau pertahanan negara bisa jebol gitu kan, terjadi chaos di mana-mana, anarkis di mana-mana, kedaulatan negara kita itu bisa rusak, itu disuruh diem gitu kan. Nah itu kan sampah ya, itu apa, tuntutan yang ya secara akal sehat ya bagi warga negara Indonesia, itu tuntutan yang nggak sehat gitu kan, sampah. Nah dibandingkan dengan itu, kenapa nggak mereka menuntut ya atau mendesak ya, ya apa namanya, kalau mau main aktivisan ya, mau main pahlawanan ya, buat konten mereka kan, ya kan mereka kan butuh konten kan. Kenapa nggak bikin konten untuk mendesak apa namanya, dua anggota dewan itu dinonaktifkan? Itu kan lebih masuk akal ya, dan lebih merakyat ya, dibandingkan menyebarkan isu sampah. Apalagi TNI untuk disuruh diam itu kan ya, apa ya selain sampah ya. Makanya gue agak-agak empet juga nih ya, negara gue di apa, dimainin oleh apa, influencer model beginian gitu kan. Nah makanya gue lagi tunggu tantangan gue gitu, apakah mereka berani nggak menyuarakan hal itu. Kita tunggu bareng-bareng ya.